Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari program studi pendidikan agama Islam kelas 4D. Nama saya Siti Nur Aini dengan NIM 010124011109. Perkenalkan, nama saya Najwa Alfi Hidayatullah dengan NIM 010124011098. Perkenalkan, nama saya Firdani Dinata dengan NIM 010124011089. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas salah satu isu kontemporer yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu Islam dan ekologi atau lingkungan. Sebagai tugas UAS mata kuliah Islam dan isu-isu kontemporer. Seringkali melihat lahan hijau seperti kebun, sawah, bahkan hutan yang dibabat untuk dijadikan perumahan, jalan, atau kawasan industri. Akibatnya, pohon semakin berkurang, udara terasa lebih panas, banjir dan longsor lebih sering terjadi, dan keseimbangan alam mulai terganggu. Dalam pandangan Islam, bumi memang boleh dimanfaatkan oleh manusia, tetapi tidak boleh dirusak secara berlebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 tentang bahwa kerusakan di darat dan di laut itu karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap alam. Menebang pohon, mengubah lahan untuk kebutuhan hidup itu diperbolehkan. Tetapi jika kita melakukannya secara berlebihan, maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang. Dalam Islam, manusia itu dijuluki sebagai Khalifah fil ardh, yang artinya wakil Allah di bumi. Artinya, manusia itu diberi amanah untuk menjaga dan mengelola bumi, bukan hanya menguasainya secara mutlak. Karena itu, pepohonan dan tanaman itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menanam pohon dan merawat tanaman, karena pohon memberikan manfaat untuk manusia, hewan, dan lingkungan sekitar. Jika suatu lahan dibuka untuk pembangunan yang benar-benar diperlukan, maka Islam mengajarkan kita agar tetap menjaga keseimbangan, seperti menanam kembali pohon dan menjaga sumber air atau habitat makhluk hidup. Nah, jadi masalahnya itu bukan tentang sekedar membangun atau tidak membangun, tetapi bagaimana pembangunan itu terjadi tanpa merusak amanah Allah berupa alam dan tumbuhan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, jika seseorang memiliki tanah, mengapa negara masih memiliki hak atas tanah tersebut? Dalam Islam, kepemilikan pribadi memang diakui. Seseorang boleh memiliki rumah, kebun, sawah, bahkan tanah yang ia beli dari harta yang halal. Namun, para ulama menjelaskan bahwa kepemilikan pribadi itu tidak bersifat mutlak, karena semua yang ada di bumi ini hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara diberi wewenang untuk mengatur tanah demi kemaslahatan umum, misalnya jalan, sungai, hutan, sumber air, atau kekayaan alam yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Karena itu, seseorang yang memiliki sebidang tanah pada umumnya memiliki hak untuk memanfaatkan permukaannya seperti untuk rumah, untuk kebun, atau untuk usaha yang halal. Tetapi, kekayaan tertentu yang ada di dalam bumi
terutama yang bernilai besar dan berdampak luas bagi masyarakat, dapat diatur oleh negara. Bagaimana jika seseorang menemukan harta karun atau harta yang tertimbun di dalam tanah miliknya sendiri? Dalam fikih Islam, harta temuan kuno itu disebut dengan rikaz, yaitu peninggalan masa lampau yang ditemukan tertimbun atau terpendam di dalam tanah. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang rinciannya, tetapi terdapat dua prinsip penting, yaitu yang pertama, penemunya memiliki hak atas harta yang ditemukannya karena ia yang menemukan harta tersebut. Lalu yang kedua, sebagian dari harta tersebut harus dikeluarkan untuk kepentingan umum. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa harta yang ditemukan yang tertimbun dalam tanah itu harus diberikan untuk kepentingan umum 1/5-nya atau disebut dengan khumus. Pada masa sekarang, banyak negara yang mengatur bahwa benda bersejarah, emas kuno, artefak, atau kekayaan yang lain yang tertentu yang berada di dalam bawah tanah itu akan menjadi dikuasai atau milik negara. Kenapa? Karena dianggap memiliki nilai sejarah, budaya, atau ekonomi bagi masyarakat luas. Jadi, bukan berarti pemilik tanah tidak memiliki hak sama sekali, tetapi hak kepemilikannya dibatasi oleh kepentingan umum dan aturan yang dibuat untuk menjaga kemaslahatan bersama. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara hak manusia dengan tanggung jawab terhadap bumi. Tanah boleh dimiliki dan dimanfaatkan, tetapi tidak boleh digunakan kerusakan yang berlebihan. Penebangan tumbuhan dan pembukaan lahan harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi yang mendatang. Selain itu, Islam juga mengakui kepemilikan pribadi. Namun, mengajarkan bahwa kepemilikan manusia bukanlah kepemilikan yang mutlak. Negara dapat mengatur tanah atau kekayaan di dalamnya demi kemaslahatan masyarakat luas, termasuk dalam penemuan harta karun atau harta yang tertimbun di dalam tanah atau kekayaan alam tertentu. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita bahwa menjaga alam, menggunakan tanah atau memanfaatkan tanah secara bijaksana, dan menghormati hak bersama merupakan bagian dari ajaran Islam dan bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Sekian tugas video kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.